Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Luna Luminosa. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Tifa Berdarah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sialan, kemana larinya dia? Leki memaki pelan sambil menyingkirkan ranting-ranting berduri yang menghalangi jalannya. Senja merambat lambat, matahari menggantung merah tua di antara sela-sela pohon hutan Hatif. Kabut tipis mulai merambat dari dasar tanah, menciptakan siluet aneh dari setiap pohon yang dilewatinya. Di balik semak, rusa yang tadi ia tembak lari dengan luka tembak di bahu. Sial bener, kemana kau rusa sialan? Teriak Leki sambil terus mengejarnya. Leki yakin darah binatang itu akan membuatnya lambat, mudah ditangkap lalu dijual ke pasar. Lagi butuh uang. Hari ini perutnya cuma diisi mie instan dan kopi saja, dan malam ini ia harus membawa sesuatu pulang ke pondoknya, atau perut akan tetap kosong hingga lusa. Rusa sialan! Bagi Leki lagi. Suaranya menggema tapi tertelan kembali oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi. Tidak ada jawaban selain suara ranting patah dan burung yang mendadak terbang panik dari arah hutan. Leki memutar tubuhnya, menengok ke kiri lalu ke kanan, matanya menyipit. Tadi jalannya ke sini kan? Leki kembali melangkah cepat ke depan, tapi satu hal aneh terjadi. Jalan setapak yang ia lalui hilang, semak dan akar pohon seperti bergeser, mengaburkan semua jejak. Ia terdiam, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Kok aku ngerasa aneh ya? Sudahlah, mungkin hanya muter. Akan tetapi langkah kakinya tidak lagi mantap. Ada hawa aneh, udara yang semula basah dan sejuk mendadak dingin dan pengap. Seperti ada yang memandangi punggungnya sejak tadi. Namun saat ia menoleh, kosong, hanya ada pepohonan saja. Tidak ada apa-apa, namun itu juga bukan berarti tidak ada siapa-siapa. Leki terus saja berjalan, cahaya makin meredup, senja digantikan malam dengan begitu cepat. Hutan Hatif berubah. Daun-daun berdesir seperti bisikan, sesekali suara tertawa lirih terdengar dari kejauhan. Namun itu bukan tawa manusia. Astaga, Leki menelan ludahnya, tapi kering. Baru jam 6, kok gelapnya kayak jam 2 pagi? Leki berjalan lalu menginjak sesuatu. Leki mundur satu langkah, dia menginjak tulang akar ranting, panjang, putih kusam, dan masih ada sisa rambut menggantung di salah satu ujungnya. Ini apa? Kok ada tulang? Tulang binatang atau apa? Batin Leki. Suara langkah Leki melemah, nafasnya mulai tidak beraturan. Akan tetapi justru saat itulah ia melihat sesuatu di antara celah pohon-pohon waringin. Berdiri sebuah gubuk tua. Gubuk itu miring ke kiri, ditumbuhi lumut di seluruh isi atap dan dindingnya. Jendela hanya lubang tanpa daun kayu dan pintunya terbuka setengah, berderit pelan. Tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Kok ada gubuk di tengah hutan? Tanya Leki kepada dirinya sendiri. Gubuk itu tidak seharusnya ada di sini. Dari ucapan para tetua tidak ada yang namanya bangunan di tengah hutan Hatif. Wilayah ini bahkan dianggap keramat, dilarang oleh orang tua desa untuk dimasuki terlalu dalam. Akan tetapi Leki tidak tahan rasa penasaran. Ia mendekat, setiap langkah terasa berat. Suara ranting bergemertak seolah memperingatkan, akan tetapi pikiran Leki hanya tertuju pada satu hal. Mungkin ada sesuatu di dalam yang bisa aku ambil dan dijual nanti. Leki mendorong pintu pelan, engselnya berderit panjang dan menyayat telinga. Di dalam gelap, debu berterbangan, bau tanah basah dan bangkai tikus menusuk hidung. Leki mengangkat senter dari ponselnya, menyinari isi dalamnya. Di sanalah benda itu tergantung. Tifa, sebuah tifa tua, besar, setinggi pinggang orang dewasa. Ukirannya rumit, warna aslinya sudah pudar, tertutup abu,
tanah dan sesuatu yang terlihat seperti darah kering. Benda itu tergantung di udara, anehnya tanpa tali yang terlihat, tidak menempel di langit-langit, tidak bertumbuh pada apapun, hanya menggantung di sana, seperti menunggu. Leki terpaku, matanya membelalak. Apa ini? Tangan Leki terangkat pelan nyaris tanpa sadar, ia menyentuh permukaan Tifa. Permukaannya dingin lalu mendadak hangat, seperti kulit manusia dan saat itulah, ia mendengarnya bisikan. Leki, tabu 1 kali, 1 hidup untuk 1000 rejeki. Leki mematung, jantungnya serasa diremas. Apa tadi? Leki menoleh ke kiri tapi kosong dan ke kanan juga tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi suara itu seperti berputar dalam kepalanya, menggema, menari di sela tulang-tulangnya, membuat tengkuknya basah oleh keringat dingin. Ini cuma hayalan. Leki menepuk pipinya, akan tetapi suara itu kembali, lebih keras dan lebih jelas. Cepat tabuh Leki, 1 kali saja. Tang. Sebuah suara tabuhan tiba-tiba terdengar kencang dan bergema. Padahal Leki belum menabuh apapun, senter di ponselnya padam. Kegelapan menelan semuanya. Apa ini? Leki menjerit akan tetapi tidak ada yang mendengar. Leki memutuskan untuk membawa pulang Tifa, itu mungkin bisa dijual saat pulang. Keesokan harinya, siapa yang manggil? Leki duduk tegak di atas tikar lusuhnya. Keringat dingin membanjiri leher, nafasnya berat. Suara bisikan lirih yang mengusik tidur masih terngiang di kepalanya. Tabu 1 kali saja, 1 hidup 1000 rejeki. Leki mengedarkan pandang ke sekeliling pondok kecilnya. Lampu minyak berkedip pelan, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin menyelinap di sela-sela dinding papan. Mimpi Leki, mimpi doang. Gumam Leki menyadarkan dirinya sendiri. Akan tetapi, suara itu kembali muncul. Tabu sekarang, dengarkan kami. Tifa tua itu kini berada di dalam lemari. Ia membawanya pulang diam-diam dari hutan semalam. Dibungkus karung beras dan dikunci rapat. Akan tetapi lemari bergetar pelan tapi pasti, seperti ada yang hidup di dalamnya. Setan. Akan tetapi rasa takutnya dilapisi sesuatu yang lebih kuat, yaitu sebuah rasa penasaran, dan dalam benaknya ada sesuatu berbisik. 1 kali saja, tidak akan ada yang tahu. Leki berdiri, membuka lemari perlahan, bau apek dan amis langsung menyergap. Tifa itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, kulit permukaannya mengkilap, seolah baru disiram darah segar. 1 kali saja ya. Leki mengangkat pemukul kayu dan menabuh. Dom. Suara itu menggema, tembus sampai ke dasar bumi. Leki terdiam, hening menyergap. Akan tetapi tidak lama angin luar mendadak berhenti, seisi malam membeku. Sementara itu di rumah Nenek Wela. Siapa yang ngetuk pintu? Nenek Wela bangun dari ranjang bambunya. Malam begitu sunyi kecuali suara ketukan dari arah jendela. Tok tok tok. Nenek Wela melangkah pelan dengan kaki rentah, membuka kain jendela tapi kosong. Aduh, siapa itu? Jangan main-main tengah malam begini. Nenek Wela kembali ke ranjang. Akan tetapi belum sempat berbaring, ketukan itu terdengar lagi, kali ini dari pintu belakang. Lalu dari atap, lalu dari lantai. Ketukan itu berubah jadi gebukan. Lalu terdengar suara Tifa. Dum, dum, dum. Nenek Wela menjerit. Suaranya tidak terdengar, seolah diserap dinding. Bayangan muncul dari sudut ruangan. Sosok gelap tanpa wajah, hanya mulut menganga. Telinga nenek mengucurkan darah, matanya membelalak. Nenek Wela, bangun Nek. Seorang cucunya mengetuk pintu berulang-ulang pagi itu, akan tetapi tidak ada jawaban. Pintu didobrak warga, mereka terperangah melihat tubuh nenek tua itu kaku di ranjang. Matanya kosong, mulut terbuka dan dari kedua telinganya mengalir darah mengering. Astaga, apa yang terjadi? Kemarin dia baik-baik saja, seru salah satu warga. Lihat itu, di dinding ada bekas darah. Sementara itu di pondok, Leki sedang duduk. Apa? Nenek Wela meninggal? Leki gemetar saat mendengar kabar itu dari tetangga. Ia pura-pura syok, akan tetapi saat ia berjalan keluar untuk menyendiri, matanya menangkap sesuatu. Sebuah dompet tergeletak begitu saja di jalan setapak. Ia menoleh kiri kanan, tidak ada siapapun. Leki langsung saja mengambilnya.
Isinya uang lembaran merah, tebal, berseri baru, jutaan rupiah. Astaga, jantungnya berdegup. Ketakutan bercampur kegembiraan, tangannya gemetar memegang uang itu. Apa ini beneran dari Tifa itu? Lagi tidak bisa tidur. Di kamarnya lemari itu bergetar sendiri. Tifa berdentum pelan dari dalam. Tidak disentuh, tidak dibuka. Dalam mimpinya ia melihat nenek Wela berdiri di tengah hutan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menunjuk ke Leki. Akan tetapi ia tidak bicara. Dari mulutnya keluar darah. Tangannya terbakar pelan. Lalu tubuhnya lenyap dan suara Tifa menggema. Tabu lagi, 1 darah, 1000 rejeki. Kau dengar suara Tifa itu lagi semalam? Leki mengangkat kepalanya dari cangkir kopi yang sudah dingin. Suara itu datang dari pojok warung, dari sepasang lelaki parubaya yang duduk bersebelahan. Wajah mereka tampak lesu dan lelah, salah satunya menggosok lengan, seolah udara dingin menembus kulit. Aku dengar, jawab temannya pelan. Tapi aku pura-pura tidur. Aku tidak mau tahu. Kau tahu kenapa? Karena setiap kali Tifa itu berbunyi, esoknya pasti ada yang mati. Lagi menelan ludah, tangannya gemetar menggenggam cangkir. Dia cepat-cepat mengalihkan pandang keluar warung. Di kejauhan kabut tipis menggantung di antara pohon sagu dan nyiur. Seolah hutan Hatib menatap balik ke arahnya. Sudah 3 malam sejak dia menabuh Tifa untuk ketiga kalinya dan 3 nyawa telah melayang. Suara pertama datang 2 hari lalu. Suara bocah menangis, lirih dan memelas, memanggil-manggil ibunya. Leki tidak tahan. Dia membuka lemari tempat Tifa itu tergantung. Debu dan abu menguar. Jemarinya gemetar saat menyentuh kulit kayu yang mulai retak. Hanya sekali. Aku butuh uang. Hanya sekali. Leki menabuh Tifa sebanyak 2 kali dan pagi harinya, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun ditemukan mengambang di kolam tua dekat sekolah. Tidak ada luka. Tidak ada teriakan malam sebelumnya, akan tetapi matanya kosong seperti boneka. Warga mulai berbisik-bisik, tapi tidak satu pun berani menuduh. Leki, aku tahu harus bilang apa, tapi kau dengar berita tadi pagi? Tanya Ita sepupunya. Mereka duduk di beranda rumah Leki, angin membawa bau tanah dan asap dari dapur rumah tetangga. Burung gagak bertengger di tiang listrik tidak biasa. Pemuda dari kampung sebelah, Ronald, anak Pak Sarlin, ditemukan di semak belakang gereja, jantungnya hilang. Hanya ada lubang besar di dadanya, darah di mana-mana. Polisi datang, tapi tidak ada yang paham. Leki pura-pura terkejut. Astaga, Tuhan. Ita mengangguk. Dan malam sebelumnya ada yang dengar suara Tifa dari arah hutan. Tifa, kau yakin? Mungkin cuma suara angin. Jawab Leki, wajahnya sudah masam. Ini bukan sekali 2 kali, Lek. Nenek Wela, bocah di kolam, sekarang Ronald. Semuanya terjadi setelah suara itu muncul. Aku takut, apa jangan-jangan itu 3 kematian? Tanya Ita bergidik ngeri. Leki menarik nafas panjang dan dalam, dan dari telinganya dia mendengar ada 2 suara berperang. Suara nurani dan suara bisikan tua dari hutan. 1 kali 1 hidup, 1000 rezeki. Kau gak capek miskin? Enak kan kalau banyak uang. Leki tahu Tifa itu jahat. Akan tetapi ia juga tahu setiap kali ia menabuhnya, sesuatu yang diinginkan akan datang dengan mudah. Setelah bocah itu, ia menemukan kantong uang di jalan. Setelah Ronald, sebuah motor baru entah dari mana muncul di halaman rumahnya, lengkap dengan surat-surat. Leki berdiri di depan lemari malam itu. Tifa menggantung seperti biasa, diam, akan tetapi udara di sekitarnya bergetar. Aku butuh lebih, gumam Leki. Aku ingin tanah di pinggir jalan itu. Aku ingin buka bengkel. Aku ingin semua tahu aku bukan lagi Leki pemburu gagal. Tifa ditabu. Angin bertiup kencang, udara terasa aneh dan tercium aroma dupa. Besok paginya satu kampung menangis. Bayi kembar milik pasangan muda di gang barat ditemukan tidak bernyawa. Tidak demam, tidak luka. Mereka ditemukan mati tanpa ada tanda-tanda dengan tubuh sehat. Ita datang lagi ke rumah. Leki, malam itu aku tidak tidur. Aku dengar suara Tifa, tapi kali ini aku juga lihat bayangan, tinggi. Kurus, bermata merah, ia berdiri di ujung jalan, menatap rumahmu. Leki tidak menjawab. Ia terlalu sibuk mendengar bisikan lain di kepalanya. Bayangan anak kecil duduk di ujung ranjangnya tiap malam, mata bocah kolam.
jantung Ronald, tangisan bayi, dia mulai kesusahan tidur. Apa yang sudah kulakukan? Gumam lagi di tengah malam. Ia duduk di ruang tamu, lampu temaram menyinari wajahnya yang makin kurus. Bayangan muncul di cermin, seseorang perempuan tua dengan rambut basah, Nenek Wela. Nenek menatap Leki, mulutnya terbuka, darah mengalir dari telinga. Akan tetapi suaranya tidak keluar, ia hanya menunjuk Tifa. Pergi, jangan ganggu aku. Leki berteriak, ia lempar kursi ke arah cermin. Cermin pecah, akan tetapi bayangan Nenek Wela tetap ada, walau retak. Malam keempat warga berkumpul diam-diam di balai desa. Kita harus bicara, tapi hati-hati, kata kepala RT. Kematian ini tidak biasa dan selalu ada suara Tifa dari hutan. Siapa yang bisa menabuh Tifa di hutan Hatib malam-malam begitu? Tanya seorang ibu. Aku dengar itu berasal dari arah rumah Leki. Tapi aku tidak yakin. Dia memang berubah, kayak mendadak. Tapi dia anak baik. Tidak ada yang baik bila kau mendengar bisikan setan. Tapi dia anak modern. Dia katanya kerja online. Kalian jangan menuduh tanpa bukti. Kasihan. Kematian bukankah sudah menjadi garis tangan manusia? Timpal salah satu ibu-ibu yang merasa kasihan kepada Leki. Semua warga terdiam. Mereka tidak ada buktinya. Sementara Leki semakin gelisah. Kini setiap sudut rumah terasa dingin. Ia mencium bau darah di bantal. Tifa bergetar sendiri di lemari. Sekali waktu ia mendengar suara anak kecil tertawa dari dapur dan kandang. Seseorang mengetuk jendela pukul 3 pagi. Saat ia membuka pintu tidak ada siapapun. Kembalikan kami. Suara-suara itu mulai muncul di kepalanya. Satu kali tabu, satu hidup, satu rejeki. Tapi semua punya harga Leki. Suatu malam Leki bermimpi ia berada di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon besar. Semua korban berdiri di sekelilingnya, bocah, Ronald, bayi kembar, dan Nenek Wela. Mereka menunjuknya. Kau yang memanggil kami, sekarang kami ikut kau kemanapun kau pergi. Leki bangun dengan teriakan, wajahnya basah oleh keringat, akan tetapi itu bukan keringat melainkan air laut. Leki menghela nafas panjang, dia masih diam dengan tubuhnya. Leki kembali merebahkan tubuhnya, dia berusaha untuk kembali tidur. Berhenti, tolong berhenti. Leki menggenggam kepalanya, tubuhnya gemetar. Dia kembali terbangun, mata merah karena tidak tidur semalaman. Di dalam kepalanya suara Tifa berdentum, seperti pukulan palu ke tengkoraknya. Bukan suara dari luar, suara itu kini hidup dalam dirinya. Leki menatap lemari kayu tua di sudut kamar, tempat Tifa disimpan. Akan tetapi malam ini pintu lemari terbuka sendiri. Tifa itu entah bagaimana sudah tergelincir keluar, berdiri tegak di lantai, menghadap ke arah tempat tidur. Ini gak mungkin, aku sudah bakar kamu kemarin, bisik Leki, nafasnya memburu. Beberapa hari sebelumnya ia sudah mencoba segalanya, menutupi Tifa itu dengan kain kafan dari gudang tua milik mendiang neneknya. Akan tetapi keesokan harinya kain itu terlipat rapi di bawah ranjang. Ia mencoba menguburnya di bukit karang belakang rumah. Esoknya Tifa itu sudah berdiri manis di atas lemari, seakan-akan tidak terjadi apapun. Lalu malam tadi ia membakarnya, dibalur minyak tanah, dibakar utuh-utuh. Ia sendiri menyaksikan kayu hitam Tifa itu hangus dan menjadi abu. Akan tetapi kali ini benda itu kembali. Tidak hangus, tidak rusak, bahkan tidak tergores. Leki, bangun. Ia mengguncang-guncang tubuh Leki pagi itu. Ia masuk setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak ada jawaban. Apa? Kamu ngapain masuk tanpa permisi? Jawab Leki kesal, sebab dia semalam tidur tidak tenang. Itu Leki, warga menuju ke rumahmu. Mereka mau bicara, mereka takut. Katanya mereka dengar suara Tifa lagi semalam dan seseorang lihat bayangan berdiri di jendela kamarmu. Matanya merah, mulutnya hitam. Jelas Ita dengan suara bergetar ketakutan. Leki sontak saja bangun dan berdiri. Dunia berputar, ia tahu waktunya habis. Akan tetapi suara Tifa masih ada berdetak dan menunggu. Leki, buka pintu Leki. Suara itu membuat Leki dan Ita tersentak. Suara tetangganya Pak Yunus dan beberapa warga. Leki buru-buru membuka pintu. Wajah Pak Yunus pucat, tubuhnya berkeringat. Anak bungsuku, Tia,
Dia bilang dengar suara Tifa dari dalam bantalnya. Dia teriak-teriak tengah malam, bangunin semua orang di rumah. Katanya suara itu bilang namamu. Pak, saya gak tahu apa-apa. Mungkin anak bapak mimpi buruk. Laiki mencoba tersenyum, meski tubuhnya dingin seperti es. Pak Yunus menatapnya lekat-lekat lalu mendekat. Kalau kau sembunyikan sesuatu, Laiki, demi Tuhan, hentikan. Aku tahu kau anak baik, tapi belakangan ini ada yang gak beres. Semua orang di kampung ini tahu, cuma mereka takut. Laiki menggigit bibirnya, menahan emosi. Ia hanya mengangguk pelan lalu menutup pintu perlahan. Malam harinya, Laiki semakin dihantui oleh sosok penjaga Tifa. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Pergi, aku bilang pergi. Laiki meracau, matanya membelalak ke sudut ruangan yang gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana, namun ia melihat mereka. Arwah-arwah itu, bocah kecil dengan mata kosong, pemuda tanpa dada, nenek Wela dengan rambut basah meneteskan air yang tidak kering-kering dari gaunnya. Mereka berdiri, menatap dan menangis, akan tetapi suaranya begitu kecil. Ini hanya mimpi, Laiki. Ini cuma mimpi. Gumam Laiki membenamkan wajahnya di bantal yang basah oleh keringat. Akan tetapi ia tahu bahwa ini semuanya bukan mimpi, karena ketika ia membuka mata, mereka masih di sana, dan ketika ia menutup mata, mereka semakin dekat. Sudah 3 hari Laiki tidak keluar rumah. Bukan karena malas atau takut pada warga yang mulai membicarakannya, tapi karena tubuhnya mulai menolak untuk bergerak. Ujung-ujung jarinya mengelupas, gusi berdarah tanpa sebab, kuku-kukunya menghitam dan setiap kali ia memegang sendok, gagang pintu, bahkan bajunya sendiri, telapak tangannya berdarah. Ini bukan kutukan, ini bukan. Tuhan, tolong, kenapa jadi begini? Akan tetapi Tifa itu terus berdetak. Tidak disentuh, tidak dijamah, bahkan tidak terlihat. Namun tabuhannya menggema di dalam kepala Laiki. Seolah kepalanya jadi rongga kosong tempat suara itu mengaung. Kadang pelan, kadang keras seperti petir. Laiki sudah mencoba mengubur Tifa itu di tepi sungai, menyimpannya dalam karung, diikat batu dilempar ke dasar air. Akan tetapi keesokan harinya benda itu sudah ada di kamarnya lagi, di pojok yang sama dengan noda darah mengering di permukaannya. Tolong, aku minta ampun. Malam berikutnya lampu padam lagi tepat pukul 12. Tanpa alasan, dan anehnya tidak bisa dinyalakan kembali. Dan kali ini terdengar suara langkah itu lebih jelas, bukan di atap, akan tetapi di dalam rumah. Suara itu awalnya pelan seperti berjalan dan kini seperti berlarian. Laiki meringkuk di sudut kamar. Tangannya memeluk lutut, bibirnya bergetar membaca doa-doa yang ia lupa maknanya. Aku gak mau lihat kalian, pergi, jangan dekat, pergi. Akan tetapi tetap saja suara itu justru semakin mendekat. Laiki tertidur tapi itu hanya pikirannya saja. Sebab di dalam mimpinya, Laiki berada di sebuah lapangan hitam. Hujan deras, tubuhnya telanjang, berdarah. Di hadapannya berdiri seorang bocah laki-laki. Bocah itu mendekat perlahan, matanya basah oleh air mata hitam. Apa yang kamu mau? Bocah itu tidak menjawab. Ia hanya menggenggam sesuatu. Tangannya kecil, kotor dan gemetar. Lalu ia membuka telapak tangannya perlahan. Sebuah benda kecil berdarah ada di sana. Laiki menunduk, tubuhnya menggigil saat melihatnya. Itu adalah giginya sendiri. Laiki tersentak bangun. Mulutnya terasa sakit luar biasa dan ketika ia meraba gusinya, satu gigi sudah tidak ada. Darah mengalir deras dari celahnya. Tuhan, apa yang terjadi padaku? Besok paginya Laiki mencoba untuk keluar rumah. Akan tetapi setiap orang yang ditemuinya menghindar. Mereka tidak berani menatap Laiki. Bahkan beberapa anak-anak menangis dan menunjuk ke arahnya tanpa berkata apa-apa. Warga tidak berani bicara. Akan tetapi mereka tahu dan takut, bahkan selalu waspada. Setiap kali suara Tifa itu terdengar, ada yang mati. Bisik seorang ibu pada suaminya. Aku dengar anaknya Bu Milda sekarang bisu setelah melihat bayangan di jendela malam itu. Malam harinya Laiki memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Ia mengambil palu dan memukul Tifa itu dengan sekuat tenaga. Mati kau, mati! Jerit Laiki membabi buta menghancurkan Tifa tersebut. Akan tetapi suara Tifa justru semakin nyaring. Palu yang ia pegang hancur berantakan dan potongan kayunya menghujam ke kepala Laiki sendiri. Sakit, tolong!
Lagi meraung, darah mengucur deras, namun Tifa itu berdiri utuh tanpa gores. Lalu dari dalam rumah terdengar suara tangis anak-anak, ratusan, tangisan tidak berirama, memegahkan telinga. Tembok mulai mengelupas, lantai basah oleh darah. Beberapa hari kemudian Leki tidak bisa makan. Apapun yang ia sentuh berubah bau busuk, nasi berwarna merah, air bening berubah jadi darah, bahkan baju yang ia kenakan terasa seperti kulit mati yang menempel. Aku lelah, aku mau mati saja. Akan tetapi bahkan kematian pun tidak datang. Malam itu ia mencoba tidur, akan tetapi tidak bisa. Bahkan sudah tidak ada perbedaan lagi antara tidur dan bangun. Wajah-wajah para korban duduk di sekelilingnya, menangis, menunjuk dan memekik. Mereka menunjuk ke arah Tifa, ke arah Leki, dan Leki tahu tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari dirinya, dan Tifa itu mulai berdarah. Menetes ke lantai, ke pakaiannya, ke makanan dan ke tubuhnya. Leki menjerit sekuat tenaga, akan tetapi tidak ada suara keluar dari tenggorokannya. Bukan aku yang memanggil kalian, bisik Leki dengan tubuh gemetar. Keringatnya dingin, membasahi leher dan punggung meski udara terasa membeku. Leki berdiri di tengah rumah yang kini tidak ubahnya kubur terbuka. Bau tanah basah, darah dan dupa terbakar memenuhi rongga hidung. Rumah kayu tua itu gelap. Cahaya lampu minyak di sudut meja hanya bergetar sekecil, nyaris padam. 2 hari sebelumnya seorang pemangku dari desa tetangga mendatangi rumah Leki. Wajahnya dibalut kain putih, mata seperti tidak berkedip sejak turun dari perahu. "Kau Leki?" tanyanya dengan suara berat, seperti terpantul dari 2 dunia. "Iya, saya. Tapi siapa?" "Aku datang karena dipanggil oleh yang mati. Leluhurku menunjukkan rumah ini, Tifa itu." Leki mundur selangkah, keringat dingin mengalir di punggungnya. Tidak ada yang tahu tentang Tifa itu kecuali dia, kecuali yang telah mati karena tabuhannya. "Kau harus akhiri. Tifa janji, darah bukan untuk manusia biasa. Itu alat pemanggil, bukan untuk hiburan." Saya nggak ngerti. Saya cuma mainkan, itu tradisi." "Tidak," bentak sang pemangku, mata merah menyala di balik kain putih. "Kau tidak mainkan, kau bangunkan. Setiap tabuhanmu membangkitkan satu roh yang tertinggal. Kau sudah memukulnya 8 kali kan? Tabuhan ke-9 akan membuka gerbangnya." Gerbang apa?" "Gerbang tanah berdarah, dunia bawah, rumah mereka yang mati tidak wajar, tidak sempat berpulang. Kalau sampai tabuhan ke-9 dibunyikan, tubuhmu akan jadi pintu." Leki menatap tangannya sendiri. Jari-jari yang masih berbalut kain kotor menutupi luka bernanah yang tidak kunjung sembuh. Setiap kali ia sentuh Tifa itu, darah mengalir, dagingnya mengelupas seperti direbus. Suara tangis anak kecil bergema dalam telinganya, bahkan saat ia tidur. "Apa yang harus saya lakukan?" Pemangku mendekatkan wajahnya. Bau tanah basah tercium dari nafasnya. "Kubur Tifa itu dalam perut bumi, di tanah tidak berpenghuni. Taburkan darah kambing hitam, bacakan mantra ini." Ia serahkan kain lusuh berisi aksara tua, tapi malam itu warga mulai kesurupan satu persatu. "Ma, dia di langit-langit!" Seorang anak perempuan menjerit, jarinya menunjuk ke atas. Tubuhnya mengejang, busa putih keluar dari mulutnya, lalu ia ambruk. Di rumah-rumah sekitar genteng berderak-derak seperti ada yang melompat-lompat. Padarmo, lelaki tuli sejak lahir, tiba-tiba berteriak sambil mencengkram kepalanya. "Aku dengar, Tifa bernyanyi." Keesokan harinya kambing Pak Hasan ditemukan dengan mata terbelalak, lidah terjulur hitam. Ayam-ayam mati bergelimpangan di kandang, sayapnya terentang seperti sedang terbang. Kucing si Rima ditemukan dengan perut terbuka, isi perutnya hilang tanpa bekas. Langit mendung pekat padahal kemarin cerah, dan daun-daun pohon berjatuhan meski tidak ada angin bertiup. Leki berlari ke gudang tempat ia menyimpan kain mantra, tapi amplop itu sudah robek, isinya kosong. Malam bulan purnama pun datang dengan cahaya merah darah, dan Leki tangannya gemetar mengambil Tifa itu kembali. "Kalau suara kalian ingin didengar, maka ini tabuhan terakhir." Tangan kanannya terangkat, pukulan pertama, tanah di bawah kakinya bergetar. Pukulan kedua, anjing-anjing di kampung mengelonglong bersamaan. Pukulan ketiga, lampu-lampu rumah warga padam satu persatu.
Pukulan keempat, suara tangis anak kecil terdengar dari segala arah. Pukulan kelima, bau busuk menyeruak dari dalam tanah. Pukulan keenam, bayangan-bayangan mulai bergerak di balik pohon. Pukulan ketujuh, langit berubah merah total. Pukulan kedelapan, Leki merasakan sesuatu merangkak naik di punggungnya. Pukulan kesembilan, hening total. Tidak ada angin dan tidak ada suara, bahkan jantung Leki sendiri seperti berhenti berdetak. Namun langit terus memerah dan tanah bergetar seperti nafas raksasa. Bayangan-bayangan mulai muncul dari segala arah. Seorang anak kecil berjalan tanpa mata, rongga kosong di wajahnya mengeluarkan darah. Perempuan parubaya dengan tangan menggenggam sesuatu yang berdarah di perutnya. Lelaki tanpa wajah, hanya kulit mulus seperti telur. Mereka bergerak mengambang. Kaki mereka tidak menyentuh tanah. Wah. Suara tangis, isakan dan jeritan menyatu dalam satu nyanyian yang membuat telinga Leki berdarah. Kalian mau apa dariku? Aku hanya mainkan. Tubuh Leki terangkat ke udara tanpa ada yang menyentuhnya. Kepalanya terdongak paksa, mata memutih, mulutnya terbuka lebar. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Tolong aku! Pekik Leki suaranya hilang di telan angin. Tifa di bawah Leki menyala merah membara dan dari rongganya ribuan suara berteriak bersamaan seperti jiwa-jiwa yang terpenjara selama berabad-abad. Cerak! Tulang punggung Leki patah dengan suara yang seperti ranting kering. Tolong! Jerit Leki kesakitan. Tangan dan kaki Leki terpelintir ke arah yang tidak wajar. Darah mengalir deras dari mulut, hidung, telinga. Darahnya menetes tepat di atas kepala Tifa. Cahaya merah membesar, menelan seluruh bukit. Langit seperti runtuh, awan-awan jatuh seperti batu. Hujan darah mengguyur desa, tanah bergetar hebat, rumah-rumah roboh, warga pingsan berjamaah. Ibu-ibu berlarian mencari anak, tapi anak-anak sudah hilang entah kemana. Dan di tengah semua kekacauan itu, suara Tifa berubah, tidak lagi menggelegar, tapi menangis seperti bayi yang kelaparan, seperti ibunda yang kehilangan anak. Keesokan harinya desa itu hilang dari peta. Tidak ada yang tersisa kecuali tanah kosong dan bekas-bekas pondasi. Kau dengar itu lagi? Bisik Anto, pemuda yang berjaga malam di pos ronda desa sebelah. Nafasnya membuat awan putih di udara dingin. Tubuhnya menggigil meski api unggun menyala tidak jauh dari kakinya. Pak Warno, lelaki yang lebih tua, tidak menjawab. Matanya menatap ke arah bukit kosong, tempat desa tetangga dulunya berdiri ramai sebelum hilang semalam suntuk. Sekarang hanya ada hamparan tanah tandus dan akar pohon yang mencuat seperti tulang-tulang raksasa. Dari arah sana, suara Tifa kembali terdengar, bertalu perlahan, tidak kencang, tapi cukup membuat tubuh terasa ringan, seperti jiwa akan melayang keluar. Sudah dikuburkan? Tanya Anto. Suaranya bergetar. Sudah, jawab Pak Warno. Di tanah pekuburan, liang dalam, ditutup kain putih, dililitkan janur, sudah dibacakan doa lengkap. Lalu kenapa masih bunyi? Tidak ada yang menjawab. Angin malam bertiup membawa bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Sejak malam itu desa mereka tidak lagi sama. Langit tetap biru di siang hari, hujan tetap turun membasahi sawah, tapi malam memiliki warna sendiri. Anak-anak menangis tanpa sebab dari jam 9 malam sampai subuh. Sapi dan kerbau menolak masuk kandang, lebih memilih berdiri di tengah hujan. Ibu-ibu membakar kemenyan tanpa henti sampai asapnya membuat mata perih. Pak Budi, lelaki tuli sejak kecil, tiba-tiba berkata bahwa ia mendengar tabuhan Tifa dari dalam dadanya sendiri. 3 hari kemudian, Nenek Sari ditemukan tergeletak di pinggir hutan oleh anaknya yang mencari kayu bakar. Mata terbuka lebar menatap langit, tubuh dingin, tapi tidak ada luka satupun. Astaga, apa yang terjadi? Seru seseorang yang menemukan mayat Nenek Sari. Namun ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Tanah di sekeliling tubuh Nenek Sari bergetar seperti jantung yang berdetak, dan dari dalam tanah itu samar-samar terdengar suara tabuhan Tifa. Aku mimpi laki-laki, ujar Rima, gadis penjaga warung kopi. Gelas-gelas teh di meja berhenti bergetar. Warga yang duduk di warung saling menatap. Tidak ada yang berkata apapun. Dia duduk di bawah beringin. Tubuhnya retak-retak seperti keramik pecah. Tangan kanannya masih utuh. Dia menabuh Tifa itu perlahan-lahan.
Darah keluar dari sela-sela jarinya setiap kali memukul. Sendok Pak Musa jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Semua mata kini menatap Rima. Dia bilang pada saya, belum selesai, belum ada yang menggantikan. Siapa yang mau meneruskan janji? Berhenti bicara, teriak Pak Musa kepala dusun. Wajahnya pucat seperti orang sakit. Jangan sebut nama dia malam-malam begini. Tapi malam sudah mendengar. Angin bertiup kencang merobohkan papan nama warung. 3 hari kemudian Jeffrey menghilang. Remaja yang dulu sering membantu Leki mengangkat barang-barang itu terakhir terlihat berjalan sendirian ke arah Bukit Kosong. Tangannya membawa palu kecil. Katanya mau memperbaiki pagar kandang, tapi sampai ayam berkokok, ia tidak kembali. Warga berbondong-bondong mencarinya. Jejak kaki Jeffrey tercetak jelas di tanah basah, menuju ke pusat hamparan kosong bekas desa tetangga. Lalu berhenti begitu saja di tempat yang dulunya ruang tamu rumah Leki. Di sana Tifa itu berdiri tegak, masih utuh, kulit permukaannya masih dingin saat disentuh. Tapi tanah di sekelilingnya basah oleh cairan merah kental, seolah hujan darah baru saja turun. Pemangku dari desa seberang kembali datang dengan perahu kecil. Kalian pikir ini sudah selesai? Kata pemangku itu dengan suara seperti batu bergesekan. Tifa itu bukan benda biasa. Itu tubuh dari perjanjian kuno. Ia tidak bisa dihancurkan. Ia hanya bisa diwariskan. Dan sekarang ia menunggu. Menunggu apa? Tanya Pak Warno. Menunggu yang cukup bodoh untuk memukulnya 9 kali lagi. Pemangku itu pergi sebelum matahari terbenam, meninggalkan desa dalam ketakutan yang semakin mencekik. Malam berikutnya, suara Tifa kembali menggema. Akan tetapi kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tidak hanya dari Bukit Kosong, dari belakang rumah, dari celah-celah pohon, dari lubang angin di dinding. Warga mulai bermimpi hal yang sama. Leki duduk diam di bawah bulan purnama. Darah menetes dari mulutnya ke tanah. Matanya putih semua, tanpa bola mata. Dan ia mengajukan satu pertanyaan yang sama. Siapa di antara kalian yang ingin kekuatan abadi? Rima ditemukan kesurupan di halaman rumahnya oleh tetangga yang mendengar suara aneh. Tubuhnya menari seperti boneka yang digerakkan tali tidak terlihat. Kakinya tidak menyentuh tanah, melayang setinggi lutut. Mulutnya komat-kamit dalam bahasa yang tidak dikenali siapapun. Tapi Tifa di Bukit Kosong menabuh seirama dengan gerak tubuhnya. Hentikan ini, jerit ibunya sambil memeluk kaki Rima. Tapi bagaimana menghentikan sesuatu yang sudah melampaui batas dunia manusia? Pak Warno memimpin 5 lelaki untuk menggali Tifa itu lagi. Mereka membawa cangkul, sekop, dan linggis besi. Akan tetapi setiap alat yang menyentuh tanah di sekitar Tifa patah. Setiap tangan yang mencoba menyentuh kulit Tifa melepuh seketika. Pak Sastro kehilangan suaranya selama 3 hari. Warto pulang tanpa bayangan, cermin tidak memantulkan wujudnya lagi. Malam ke-9 setelah Leki mati, hujan turun tapi bukan air. Cairan merah kental yang berbau amis, petir menyambar beringin tua di tengah desa, membelahnya menjadi 2 bagian. Dari celah batang yang terbuka, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Langkah mereka tidak bersuara, tapi bumi bergetar setiap mereka mendekat. Para korban Tifa kembali, anak-anak tanpa mata, perempuan tua dengan perut terbuka, lelaki dengan tubuh berlubang. Semua berjalan dalam diam, berkumpul mengelilingi Tifa di Bukit Kosong. Dan di tengah mereka berdiri Jeffrey. Tangannya berlumuran darah segar. Ia mengangkat memukul Tifa dengan mata yang kosong. Mulutnya tersenyum, tapi senyum itu bukan miliknya. Aku sudah mendengar bisikannya. Aku akan teruskan. Tabuhan pertama, tanah terbelah seperti mulut raksasa. Tabuhan kedua, jeritan terdengar dari perut bumi, suara ribuan jiwa yang terpenjara. Tabuhan ketiga, warga yang tertidur terbangun dan menangis tanpa suara. Air mata bercampur darah. Tabuhan keempat, anjing-anjing berlarian sambil melolong, lalu mati satu persatu. Tabuhan kelima, ibu-ibu hamil merasakan bayinya berhenti bergerak dalam kandungan. Tabuhan keenam, gempa mengguncang desa, rumah-rumah retak. Tabuhan ketujuh, langit berubah merah total, bulan dan bintang hilang. Tabuhan ke-8, semua lampu padam, listrik mati, hanya suara Tifa yang menggema. Tabuhan ke-9, Tifa menyala merah menyilaukan. Suara isakan manusia keluar dari rongganya.
tapi bukan isakan biasa. Itu jeritan dari dunia lain, tempat jiwa-jiwa yang mati tidak wajar berkumpul. Saat tabuhan terakhir menggema ke seluruh desa, waktu berhenti. Tidak ada suara, tidak ada angin, bahkan detak jantung terhenti. Kemudian satu persatu warga menghilang. Tubuh mereka berubah menjadi kabut hitam, mengalir seperti air menuju bukit kosong, masuk ke dalam Tifa yang masih menyala merah. Keesokan harinya desa kedua itu juga hilang dari peta, dan Tifa menunggu desa berikutnya. Pagi harinya tidak ada siapa-siapa di desa. Rumah-rumah kosong, jalanan sunyi, hanya satu yang tersisa, Tifa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.